Jadi untuk tanda gula darah di pagi hari yang meningkat adalah pertama kita menjadi lapar ya, kita menjadi lapar, kemudian kita juga bisa menjadi lemes, kita juga bisa menjadi mood kita jadi berantakan gitu. Jadi kita mudah kesel atau mudah terganggu orang, itu adalah tanda dari gula darah yang tinggi di pagi hari. Bisa juga ditambahkan dengan haus. Kemudian kenapa gula darah bisa meningkat di pagi hari? Bisa karena kita memang tidurnya itu tidak teratur, atau kita tidur itu terbangun-bangun di tengah-tengah tidur, itu juga bisa menyebabkan gula darah meningkat. Dan ketika kita konsumsi makan terlalu tinggi sebelum tidur, itu juga bisa menyebabkan gula darahnya itu menjadi meningkat. Dan memang secara fisiologis atau secara proses dalam tubuh secara umum itu meningkatkan gula di dalam darah ketika pagi hari. Memang itu respons umum tubuh. Tapi kita bisa kurangin dengan cara makan yang lebih sedikit ketika sebelum tidur. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, hiperglikemia atau kondisi di mana kadar gula dalam darah itu melebihi batas normal, ini bisa saja terjadi karena metabolisme kita tidak baik, insulinnya juga tidak bekerja dengan semestinya. Nah, ada nggak sih tanda-tandanya? Apakah bisa dicegah? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita juga akan membahas mitos atau fakta seputar gula darah bersama dokter yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Rivaldo Suhito, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Baik, Mbak Dika. Selamat datang di Bincang Sehat. Terima kasih. Yang pertama kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar gula darah ya. Boleh. Mungkin masih banyak orang yang nggak paham atau malah salah memahaminya ya. Iya. Yang pertama, mitos atau fakta sih dok, kalau karbohidrat itu bisa memicu lonjakan gula darah. Biasanya langsung berpikir bahan makanan yang mana ya, kandungan yang apa ya yang bisa menyebabkan gula darah melonjak. Katanya karbohidrat nih, benar atau tidak? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Fakta? Iya, Wow. betul. Jadi karbohidrat itu memang fungsi utamanya meningkatkan gula dalam darah. Nah, konotasi di masyarakat gula darah itu kan selalu jahat. Iya. Padahal gula darah itu seperti bensin. Nah, saya sama Mbak gak bisa nih kita ngomong gini kalau nggak ada gula darah. Yes. Nah, jadi kalau kita beraktivitas harus makan karbohidrat. Gitu. Jadi memang betul sumber yang bisa menciptakan adanya gula darah dalam tubuh ya karbohidrat gitu ya? Iya, betul. Berarti Utamanya karbohidrat. Utamanya karbohidrat. Nah, karbohidratnya apa aja dan apa yang bisa jadi berlebihan nanti kita bahas di segmen berikutnya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau aktivitas fisik dapat menurunkan gula darah. Wah, kalau gitu saya nggak mau bergerak dong. Benar atau tidak sih dok? Jawabannya fakta. Fakta lagi Iya, ya? Oke. betul. Karena kita memang seperti saya bilang sebelumnya ya, gula darah itu kan bahan bakar. Nah, kita ngabisinnya bagaimana? Menghabiskannya dengan cara bergerak, beraktivitas fisik, ataupun berpikir itu pun juga menghabiskan gula darah. Berpikir pun. Iya, jadi Wah, jadi kalau yang stres, pikirannya. ujian gitu. Betul, ini bisa memang menghabiskan si gula darah ya. Oke, jadi fakta ternyata. Selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau melewatkan waktu makan dapat meningkatkan gula darah. Nah ini nih meningkat, jadi kan kita suka skip ya, skip sarapan. Maksudnya tuh biar berat badannya oke nih, tapi ternyata gula darah bisa naik. Bener atau enggak? Kalau jawaban saya terhadap statement itu atau kalimat itu adalah 50% fakta, 50% mitos. Iya. Kenapa? Kenapa fakta? Kalau kita skip makan pagi atau breakfastnya itu kadang-kadang, memang ketika kita makan siang itu gulanya jadi tinggi. Iya, kalau kadang-kadang. Kalau kita setiap hari misalkan memang rutin tidak makan sarapan, itu jadi keadaan yang kita sebut sebagai intermittent fasting. Yes. Nah, itu justru gula darahnya terkontrolnya lebih baik. Oh, jadi kalau yang dadakan-dadakan Nah, itu. itu ya. Tapi kalau mau dibikin jadi kebiasaan, Itu pola sangat hidup yang baik. oke, itu malah sangat baik. Sangat baik. Iya. Nah, jadi makanya perlu berkonsultasi juga ya dok ya. Nggak bisa on off intermittent ya. Betul. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau konsumsi sayuran hijau itu menstabilkan gula darah. Itu fakta. Fakta? Fakta. Karena sayuran itu kan mengandung serat.
Nah, serat itu ada yang bisa diserap tubuh, ada yang enggak. Ada yang soluble atau insoluble. Nah, serat yang soluble itu ketika kita makan misalkan nasi Padang, penutupnya dengan apel, itu serat soluble-nya tinggi. Itu gula darahnya naiknya pelan-pelan di dalam darah. Nah, jadi sangat baik. Gitu. Oke. Jadi memang harus ada Harus ya. ada. Kadang soalnya garnish doang, nggak dimakan lagi gitu ya. Jadi memang ini bisa membantu kita menstabilkan gula darah ya. Kalau dikonsumsi dengan porsi yang tepat dan juga mungkin juga jadi kebiasaan setiap hari. Nggak bisa karena sehari doang terus jadi stabil, nggak juga. Nggak ya, bisa. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta dok, kalau makanan berlemak dapat memperburuk kontrol gula darah? Iya, betul. Oh iya? Ya, fakta. Karena ketika kita makan lemak, apalagi nggak sekali 2 kali. Kalau kita ya jujur aja setiap hari makan lemak ya, itu akan memperburuk respons kita terhadap gula darah. Jadi turunnya lama. Iya, gitu. Jadi nggak cuma makanan yang rasanya manis, yang bisa memperburuk kondisi gula darah. Betul. Makanan lain juga bisa menjadi penyebab akhirnya kontrol gula darahnya berantakan gitu ya dok. Pokoknya enak Mbak Dika. Enak malah yang nggak boleh ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, mitos faktanya sudah terjawab semua. Nanti kita akan bahas topik utama kita tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang gula darah tinggi atau hiperglikemia. Dan masih juga membuka kesempatan Anda untuk langsung berkonsultasi, untuk bisa tanya-tanya langsung. Mungkin ada kondisi yang tidak nyaman saat ini dan ingin dikonsultasikan, ditanyakan pada dokter kita, boleh. Bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Rivaldo Suhito, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Kalau ngomongin gula darah, nggak enak kalau nggak kenalan dulu ya dok ya. Gula darah itu apa sih sebenarnya dan fungsinya apa untuk tubuh kita? Oke, baik Mbak Dika. Jadi intinya kalau untuk gula darah itu seperti namanya ya, itu adalah gula dalam darah. Nah, gula dalam darah itu berfungsi sebagai bahan bakar ataupun energi untuk sel-sel dalam tubuh kita. Jadi ketika kita bangun tidur, beraktivitas, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya membutuhkan gula darah. Oke. Gitu. Jadi memang benar-benar sebenarnya fungsinya lumayan krusial ya? Iya, menunjang kehidupan dia. Yes, betul. Ini berarti nggak cuma untuk kita bergerak, tapi juga untuk kita berpikir. Bahkan ada yang bilang juga kalau anak-anak yang sarapannya tepat di pagi hari dengan porsi yang baik, jauh lebih berprestasi daripada anak yang nggak sarapan gitu ya. Apakah ini terkait juga dengan istilahnya support dari si gula darah? Bisa. Kenapa? Karena gula darah itu kan juga penting ketika kita untuk berpikir ya. Untuk kita menjaga fokus, kita untuk beraktivitas yang memiliki presisi tinggi gitu, itu penting gula darah. Jadi ketika kita gula darahnya rendah dan kita melakukan hal yang penting, misalkan berkendara atau misalkan pilot itu mengendarai pesawat, itu bisa menurunkan fokus dan bisa berisiko. Gitu. Oke. Dan berarti setiap orang membutuhkan si gula darah ini untuk menunjang kehidupannya. Ada perbedaan nggak sih istilahnya kebutuhan konsumsi gula darah yang memang konsumsi makanan yang bisa mensupport gula darah dari mungkin usia, gender tertentu? Kalau untuk kebutuhannya itu biasanya berdasarkan memang berat badan, dari kalori ya, dari berat badan kita hitung, dan dari memang derajat aktivitas fisik. Tentunya teman-teman yang mungkin aktivitasnya di outdoor, mungkin suka ngangkat-ngangkat barang atau beraktivitas fisik, itu butuh lebih banyak dibandingkan mungkin orang yang kerjanya di dalam indoor dan tidak memerlukan aktivitas fisik secara lebih tinggi gitu. Jadi memang sangat ditentukan dengan personal masing-masing, nggak ada patokan. Nggak ada patokan ya. Nah ini kan jadi kalau kita bicara tentang sebagai gula darah sebagai penunjang hidup, kadang-kadang kita jadi over gitu ya, nggak mau sampai kekurangan, jangan sampai jadi hipoglikemi juga karena lemes banget. Tapi karena mungkin tindakan preventif yang berlebihan, akhirnya jadi kondisinya malah berlebihan juga gula darahnya. Betul. Nah ini kalau kita bicara tentang hiperglikemia ini, itu kondisi seperti apa yang terjadi pada tubuh kita? Jadi kalau pada manusia yang sehat, hiperglikemia itu menjadi penting. Misalkan Mbak Dika ketemu anjing tengah jalan, itu pasti bakal lari. Itu hiperglikemia, Mbak. Oh,
Jadi hiperglikemia itu diciptakan oleh tubuh untuk menghadapi stresor, kondisi yang stres. Berarti dalam catatan stres itu sebenarnya adalah kondisi yang bisa menyebabkan si hiperglikemia. Iya, dan itu menjadi penting untuk kita melawan stres itu. Tapi banyak di masa-masa kini tidak ada stresor tapi hiperglikemia naik terus. Nah, itu dia ya. Iya, itu yang menjadi masalah kalau berkepanjangan. Jadi kalau kita lihat lagi kalau misalkan gula darahnya nggak cukup, di hipo, terus dalam kondisi stres, boro-boro ya lari ada anjing yang ada ya udah deh, serahkan diri aja gitu ya. Pasrah aja ya, Mbak. Pasrah aja ya. Oh, oke. Jadi memang itu dibutuhkan kondisi yang darurat dan stres. Jadi memang perlu ada cadangan gitu ya. Nah, permasalahannya cadangannya ini ada sering nggak dipakai gitu kan, tapi diasup terus. Iya. Ini berapa sih batasannya gula yang normal yang kita bisa istilahnya toleransi? Sebetulnya kalau misalkan menurut WHO itu satu hari gula, kita kalau ngomong gula ya bukan karbohidrat, gula sederhana. Kalau misalkan Mbak Dika beli minuman kemasan di belakangnya kan ada jumlah gulanya. Itu sekitar 20 sampai 25 gram sehari. Sedangkan satu botol minuman kemasan aja bisa 20 gram. Nah, belum dari makan. Belum dari buah atau apa. Gitu. Jadi ya saya yakin sih mungkin 90% orang Indonesia kelebihan gula darah secara asupan. Jadi 20 sampai 25 gram ini adalah gula darah total. Bukan, gula yang kita minum. Gula konsumsi total. Iya, gitu. Jadi bukan cuma gula yang kayak 25 gram gula pasirnya gitu enggak. Betul, gula pasirnya. Iya. Tapi kalau misalkan kita sudah mencukupin 25 gram. Tapi kita makan nasi, makan lagi mungkin sumber karbohidratnya. Iya, berarti harus dibakar, Mbak. I see. Kalau nggak dibakar nanti sama tubuh diubah gula jadi lemak. Nah, jadi yang jadi melebar. Oke. Jadi memang yang bisa menurunkan si gula darah yang sampai di batas stabil ya harus digunakan, aktivitas fisik, harus dibakar. Ya. Kalau kita jarang berolahraga, jarang mikir lagi kan, jadinya ya numpuk gitu ya, jadi lemak. Mau nggak mau. Nah kalau kita bicara tentang makanan, gula pasir udah pasti di sumbernya gitu ya. Ya banyak orang yang skip gula pasir gitu, tapi ternyata tetap gulanya tinggi nih. Makanan apa sebenarnya yang punya kandungan lumayan tinggi, Dok? Sebetulnya kalau kita bilang gula yang tinggi itu adalah gula sederhana. Jadi gula sederhana itu ketika kita makan langsung di dalam darah meningkat. Dicek pakai misalkan yang tusukan itu langsung meningkat. Tapi kalau gula tidak sederhana atau gula kompleks itu naiknya lama, Mbak. Contohnya misalkan kita makan yang nasi merah, itu naiknya agak lama. Kalau nasi putih lebih tinggi karena dia lebih mudah untuk dicerna. Jadi semua karbohidrat yang berserat seperti misalkan gandum atau misalkan spaghetti tapi yang dari whole wheat ya, yang gandum total itu lebih gulanya naiknya jadi lebih lama. Itu yang bagus buat tubuh kita. Gitu. Tapi kita yang gampang aja, apalagi mulai hari ya, roti gitu kan. Roti terus 1 tangkap kurang, 2 tangkap deh gitu ya, 2 rangkap gitu, 2 pasang. Ini gimana, Dok? Ini kan berarti langsung up gitu ya? Ya kalau bisa ya sarapan itu ditingkatkan proteinnya. Iya, kalau bisa ya. Jadi seimbang, nggak cuma protein doang. Nggak cuma glukosa doang atau karbohidrat doang. Gitu. Karena memang kalau hanya roti tanpa ada protein juga nggak cukup ya. Nggak pas. Jadi ini kita harus benar-benar pikirkan porsi makan kita juga ya, Dok ya, untuk bicara tentang si glukosa yang tinggi ini. Dan kalau kita nggak benar-benar bergerak, dia benar-benar nggak kebakar. Iya. Nah, Dok, kalau kita bicara tentang anak-anak, ini anak-anak kan sering banget ya, Dok ya, makan manis, permen, dan segala macam, tapi nggak punya masalah. Nah, sedangkan kita pas usianya udah mulai 20-30, yang tadinya prima banget, ketika mulai makan manis, apalagi kopi, tapi kopinya sweet banget, itu udah mulai masalah. Apa yang terjadi? Jadi kalau misalkan anak kecil itu makan manis, dia itu kan, coba deh Mbak lihat, lari-lari kan. Nah, kalau kita kan makan duduk. Nah itu yang menjadi masalah, Mbak. Sebetulnya intinya keseimbangan sih, Mbak. Keseimbangan gitu. Apalagi kalau misalkan dari SMA udah mulai sering minum manis. Terus kan SMA udah agak males nih jalannya gitu. Dan itu bertumpuk terus.
Jadi jangan samakan kita sama anak-anak Iya, ya. jangan. Anak-anak gampang kok makan permen oke dan segala macam karena mereka geraknya banyak banget. Betul. Kita si kaum mager ini ya jangan harap ya. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang hiperglikemia, apa sih tanda-tanda awalnya? Bisa kerasa nggak sih di tubuh kita? Sebetulnya kalau misalkan dia udah lama, ya kalau sesekali sih nggak bakal kerasa apa-apa, Mbak. Kalau udah lama dan udah mau ke arah diabetes, itu paling sering lemas. Mau kita makan, mau kita istirahat Malah cukup, lemes ya? minum cukup, tetap lemas. Walaupun kelebihan. Walaupun kelebihan. Kenapa? Karena gula di dalam darah itu beda sama gula di dalam sel atau di dalam organ kita. Kalau gula dalam darah itu nggak bisa digunakan. Jadi harus masuk ke dalam sel. Nah, itulah namanya hormon insulin yang memasukkan gula ke dalam sel, ke otot, Mbak, ke tulang. Berarti dalam arti kata ini hormon insulin tidak bekerja dengan baik. Betul. Kalau orang hiperglikemia terus-menerus pasti tidak baik. Kenapa bisa tidak bekerja dengan baik? Apakah Pertama- ada faktor-faktor tertentu? Pertama bisa karena memang produksi nggak baik. Misalkan pada diabetes yang tipe 1. Yang kedua, insulinnya ada tapi udah nggak efek. Karena memang akumulasi lemak yang berlebihan, terus penuaan, terus mungkin karena ada penyakit-penyakit lain, itu bisa insulinnya ada tapi nggak efektif, nggak bisa masuk ke dalam sel. Oke. Nah ini kalau bicara tadi penyebabnya, ya salah satunya karena insulin nggak bekerja. Tapi kan sampai insulinnya nggak bekerja dengan baik, ini juga ada penyebabnya juga kan, Betul. Dok? Apa aja tuh, Dok? Biasanya paling sering kalau di Indonesia itu kegemukan. Obes, Iya. Apalagi kegemukannya yang di sekitar. lingkar perut ya? Iya, gitu. Jadi beda, Mbak, gemuk di tangan sama gemuk di perut. Ini beda ya? Beda sekali. Lingkar perutnya yang ideal, yang bisa menjadi indikator bahwa ya tubuhnya oke dan nggak ada masalah hiperglikemia atau mungkin obesitas. Kalau untuk orang-orang Asia, khususnya Indonesia, itu perempuan maksimal 80. Oke. 80 cm. Untuk laki-laki 90 cm. Iya, gitu. Jadi itu patokan. Patokan. Baru lingkar perut nih ya. Iya. Kalau patokan kadar gula darah, kan kita kadang-kadang bingung tuh, Dok. Masih nggak tahu ini tinggi apa rendah sih? Nah, ditanya lagi, abis makan atau sebelum makan? Kalau sebelum makan berapa? Kalau sebelum makan maksimal 100. Kalau sebelum makan. Sebelum makan, misalkan Mbak bangun, dicek, maksimal 100. Kalau 101 saja, kita sudah bilang itu prediabetes. Wow. Iya, prediabetes. Belum diabetes, tapi pre. Kalau dalam kondisi sudah makan berapa, Dok? Ya maksimal 180 lah. Maksimal Ya, gitu. Itu pun udah Itu dalam jangka waktu berapa lama setelah makan? Segitu? 2 jam. 2 2 jam. jam ya. Kalau Itu di atas untuk yang pemeriksaan sederhana? sederhana. Cuman ya kalau menurut saya nggak boleh interpretasi mandiri ya. Tetap harus ke dokter karena gula darah ini gampang banget, Mbak, naik turunnya. Oke. Nggak cuma makan doang gitu. Jadi pemeriksaannya memang sebaiknya Iya. dengan arahan dan pantauan dokter. Betul, karena kalau cek sendiri takutnya salah ya. Itu jangan self diagnose juga nih. Ya malas minum obat macam-macam malah berantakan. Ya nanti kita lanjut lagi, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang bagaimana mengenali gula darah tinggi pada tubuh kita. Dan pemirsa boleh berkonsultasi langsung dengan dokter kita hari ini di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini. Dr. Rivaldo Suhito, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Tadi kita sudah bahas berapa batasannya, terus juga mungkin bisa dilihat dari lingkar perutnya gitu ya. Ini akan menandakan kita ada nggak sih masalah pada gula darah. Nah kalau bicara tentang gula darah, tadi kan tanda-tandanya hampir nggak kerasa tuh, Dok. Tapi kalau sudah lama, ini apakah ada tanda khas ketika gula darah kita itu tinggi? Ada nggak? Ada, biasanya 3 tandanya. Apa? Yang pertama itu kita gampang haus. Oke. Gampang haus, kita minum terus tetap gampang haus. Yang kedua gampang lapar. Oh ya makan terus? Yang ketiga itu banyak buang air kecil. Oke. Jadi 3 tanda itu. Iya. Kalau malam kebangun bisa lebih dari 3 kali. Pipis terus gitu, buang air kecil terus gitu. Nah ini menarik, gampang haus. Iya. Apa yang menyebabkan seseorang gampang haus ketika gulanya tinggi? Nah, gula itu kan, Mbak, di dalam darah. Itu kan harusnya dia nggak di dalam darah. Harusnya kan Harus masuk ke dalam sel. Yes.
Kalau gulanya di dalam darah banyak, dia itu nyedot air dari yang lain. Nah, itulah dia jadi gampang haus karena selnya ini bilang, aduh kurang nih cairannya. Nah, itu yang bikin gampang haus. Ini berarti istilahnya gula mengikat si cairan tadi. Betul, mengikat, betul. Makanya Menarik jadi gitu banyak ya. yang orang badannya juga ini ya. Iya. Karena terikat tapi jadi minum terus. Minum terus tapi keluar lagi. Makanya jadi sering kencing. Betul. Jadi itu sebetulnya ya. keterkaitan. Nah, kalau sering lapar, kenapa? Apa kan istilahnya kalau lapar itu ada hormon yang memang mengatur ya? Betul. Kenapa jadinya kita merasa butuh makan terus? Padahal sebenarnya kalau logikanya lo cadangannya banyak kok gitu kan? Kenapa jadi sering? Jadi kita itu kalau misalkan lapar itu biasanya karena hipoglikemia. Karena gulanya kurang. Tapi kalau dalam orang diabetes, itu kan gulanya nggak bisa masuk. Jadi selnya ini selain kekurangan cairan, kekurangan makanan juga. Jadi dalam tanda kutip tubuhnya udah makan tapi nggak berasa makan di dalam selnya. Gitu. Makanya lemas ya dok? Lemes, lapar, haus. Gitu. Oke, ini jadi kalau sudah hiperglikemia bukan permasalahan lagi gulanya kebanyakan ya, tapi fungsi insulin yang memasukkan si gula tadi ke dalam sel yang harusnya bisa dilakukan, bisa digunakan gitu ya untuk kita beraktivitas, ini tidak terjadi. Tidak bisa. Apa dong pemeriksaan penunjang yang bisa kita pakai? Ini kan kalau misalnya tadi pemeriksaan sederhana lah ya dok ya, tapi untuk yang validitasnya tinggi itu apa? Kalau yang validitas tinggi kita bisa 3 sih. Yang pertama itu bisa kita gula darah puasa. Itu yang paling mudah. Jadi Mbak Dika misalkan puasa dari jam 10, jam 6 dicek. Kayak gitu 8 jam kita cek. Kemudian bisa juga kita cek ada namanya HbA1c. HbA1c itu paling penting lah. Maksudnya paling tegak. Yang ketiga bisa namanya toleransi gula darah. Jadi Mbak Dika nanti minum gula 75 gram, dicek lagi 2 jam. Apa yang akan terjadi? Harus istilahnya hasil yang diinginkan, yang ideal seperti apa? Kalau misalkan lonjakannya itu nggak terlalu tinggi berarti masih bagus. Gitu. Kalau misalkan abis dites gula darahnya itu kita minum 75 gram tinggi jadi di atas 200 itu diabetes. Ini dia nih, berarti kan kadang-kadang orang nggak akan cek sedetail itu kalau nggak ada rasa yang tidak nyaman. Lemes, orang langsung berpikirnya ke arah yang lain. Ya. Tapi kalau misalkan kita sampai ke arah yang sudah cukup serius, apa yang bisa terjadi karena gula darah tinggi? Gula darah tinggi bisa banyak Mbak. Apa? Bisa misalkan pertama mata penurunan penglihatan, bisa buta. Terus jantung bisa serangan jantung. Ginjal bisa untuk cuci darah. Kaki bisa menjadi luka, busuk, kemudian bisa diamputasi atau dipotong. Jadi gula darah ini mempengaruhi menurut saya hampir semua sistem tubuh ya. Gitu. Penyakit apa yang bisa menyebabkan? Kok tadi di mata bisa kehilangan penglihatan gitu ya. Ini menyerangnya apa dok? Kan kalau bola mata itu kan belakangnya ada saraf. Nah saraf itu kan ada pembuluh darah. Kalau gulanya kebanyakan, pembuluh darah di belakang itu bisa pecah. Kalau pecah, ketutupan retinanya, nggak bisa ngelihat. Bisa menjadi kabur lama-lama kalau nggak diobatin buta. Ini berjalannya langsung cepat atau dia pelan-pelan mulai buram? Pelan-pelan dong Mbak. Beda dengan minus? Beda, kalau minus itu memang dia dari kecil. Iya. Jadi apa yang dok yang biasanya dikeluhkan ketika orang yang memang punya gangguan penglihatan karena gula darah? Biasanya itu matanya itu kayak ketutupan sesuatu, kayak ketutupan merah-merah. Gitu kayak bukan buram ya, kayak ketutupan merah-merah kayak ada tinta. Nah itu bisa. Banyak sih Mbak sebetulnya, bisa juga kalau di mata itu juga bisa glaukoma. Banyak sih sebetulnya diabetes. Dia bisa lama-lama kecil kayak ngelihat di lubang kunci gitu. Bisa. Itu bisa terjadi dan kalau tidak ditangani menahun lama-lama kan kondisi yang kayak gitu ya dok ya. Nah kalau untuk yang organ lain ini seperti ginjal, kita juga kan kita nggak lihat, kita nggak rasa, nggak bisa raba, nggak bisa pegang gitu kan. Ada nggak kondisi-kondisi yang kita tahu nih kok, wah kayaknya fungsi ginjal saya sudah nggak nyaman nih. Nah, ginjal ini sebetulnya dia agak-agak tricky ya, karena ketahuan ada gagal ginjal itu hanya di tahap akhir. Kalau 50% itu kan nggak ada gejala. Sama sekali. Nggak ada, 70% itu kan nggak ada. Kalau 80-90 baru mulai muncul. Biasanya itu jadi bengkak, gatal-gatal, susah tidur, muntah-muntah, itu biasanya gitu. Itu bisa jadi gejala-gejala. Bisa gagal ginjal karena diabetes yang tadi ya. Baik,
itu dia tuh. Kalau memang ada di kita ya coba lebih aware Coba ya. cek. Sebelum kita lanjut, Tak, sudah ada penelpon yang menunggu untuk berkonsultasi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Saya dengan Derajat di Denpasar, Bali. Oh, selamat pagi untuk warga Bali. Gimana Pak, kabarnya baik? Kabar baik, semoga di Jakarta begitu juga. Baik, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Iya, untuk dokter. Jadi begini dok, saya pria umur 59 tahun, kemudian punya riwayat orang tua yang pernah diabetes gitu, atau ya ibu khususnya yang menderita diabetes, dan beberapa saudara juga menderita diabetes. Nah, saya sendiri selama ini cukup menjaga dan tidak mengkonsumsi gula dan sebagainya, berhati-hati. Hanya saja ada beberapa situasi yang membuat saya sering ingin bertanya gitu. Kalau sore itu saya mengalami kondisi seperti hipoglikemik. Jadi sering kalau bahasa Jawanya itu dredeg atau tremor gitu, dan rasa lapar gitu, dan itu bisa kemudian mulut terasa kering gitu, terus kemudian debar jantungnya meningkat. Tapi nanti kalau kemudian mengkonsumsi sedikit saja makanan yang katakanlah bergula gitu, agak normal lagi. Agak nyaman ya? Yang kami ingin tanyakan, kenapa tiba-tiba mengalami kondisi hipoglikemik? Sementara kadang-kadang kalau saya melakukan pemeriksaan mandiri untuk kadar gula itu hanya berkisar antara 80 sampai 100 gitu kira-kira. Nah, itu pertanyaan saya, dok. Baik, dokter ada yang tanya lebih lanjut? Berarti Bapak Derajat ini izin Pak belum terdiagnosa diabetes ya Pak ya? Sejauh ini belum. Jadi ada cerita lain bahwa saya dulu pernah mengalami serangan jantung, lalu kemudian diagnosa pertama itu di gawat darurat itu kok malah didiagnosa diabetes gitu. Cuman karena pada saat itu saya dalam kondisi itu saya minta minum gitu di ICU itu, minta minum teh manis itu dengan kondisi banyak, lalu kemudian tiba-tiba padahal setelah itu didiagnosa kedua tidak ada gitu. Oke, sudah jelas dok? Sudah jelas. Baik Pak Derajat, terima kasih. Kita akan coba diskusikan ya Pak. Tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Baik, ini Pak Derajat, jadi kondisi setiap sore terasa lemas, terus gemetar gitu ya. Dengan kondisi yang ditengarai adalah hipoglikemik. Tapi kalau makan gula langsung on lagi. Gimana nih dok? Jadi sebetulnya Bapak Derajat ini menurut saya ya, yang pertama harus dipastikan ke dokter spesialis. Apakah memang Bapak Derajat ada diabetes atau tidak. Karena kalau dari riwayatnya mungkin ada ke arah sana. Tapi saya nggak bisa bilang ya atau enggak. Yang kedua, kenapa seseorang bisa hipoglikemi? Paling sering itu kalau orang sudah diabetes, itu minum obatnya mungkin nggak teratur. Jadi ada obat diabetes yang ketika dimakan harus makan besar. Kalau nggak turun gulanya. Yang kedua, kalau misalkan Bapak Derajat tidak diabetes, itu biasanya mungkin karena pola makannya nggak teratur. Ya, dia kan Bapak Derajat bilang, pas sore mungkin makannya itu pagi terus sore nggak makan sama sekali, siang nggak makan sama sekali, itu bisa bikin hipoglikemi. Gitu. Oke, jadi yang harus dilakukan Pak Derajat adalah langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis. Check up dulu. Ya. Ini untuk dilihat kondisinya, statusnya seperti apa saat ini. Betul. Karena kita nggak tahu mungkin pemeriksaan penunjangnya seperti apa hasilnya ya. Karena kalau melakukan mandiri seperti saya bilang mudah untuk salah interpretasi dan salah pelaksanaannya. Oke. Tapi kalau misalnya ini kan berlangsung setiap sore nih ya dok ya, dan akhirnya mengonsumsi gula yang cepat gitu, ini akan ada efek jangka panjang nggak ya? Nah, kalau hiperglikemia itu kan membunuhnya perlahan. Kalau hipoglikemia justru membunuhnya cepat. Iya, karena kalau hipoglikemia sampai yang muncul gejala berdebak, keringat dingin, kalau nggak diobatin itu bisa berakibat fatal. Gitu. Jadi justru yang Bapak Derajat sudah lakukan itu tepat. Sudah tepat. Cuman harus diinvestigasi. Kenapa seseorang yang menurut Bapak Derajat tidak ada diabetes itu bisa mengalami hipoglikemi, itu kita tanda tanya. Harus kita lakukan investigasi yang lebih mendalam. Apalagi riwayatnya juga pernah ada serangan jantung. Betul. Itu menjadi komplikasi tertentu.
Oke, baik Pak Derajat, semoga ini bisa membantu. Segera langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam mungkin ya. Betul, betul. Ini bisa dilihat status Bapak, kondisinya seperti apa. Karena kalau berlangsung hampir setiap sore, kondisinya mungkin akan Mengganggu juga. mengganggu, dan mungkin kalau tidak ditangani dengan tepat akan ada perburukan gitu. Betul. Baik, kita doakan sama-sama Pak Derajat bisa mendapatkan solusi yang tepat dan bisa mendapatkan kondisi yang terbaik untuk bisa kualitas hidupnya jauh lebih baik ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi dok. Tadi dokter bilang bahwa kondisinya bisa jadi banyak sekali masalah nih ya di ginjal. Bahkan yang kita bisa lihat sendiri, kalau yang bisa kita lihat tuh ada yang membusuk kakinya, luka gitu. Ini kan ada yang bilang, oh darahnya manis. Darah yang manis ini apakah memang kaitan dengan gula darah yang tinggi tadi? Iya, itu memang sebetulnya darah manis itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah. Darah manis itu biasanya karena diabetes. Yes. Ya, gitu. Itu selalu dikaitkan dengan orang yang gampang luka, lukanya nggak sembuh-sembuh. Jadi sebenarnya kalau dibilang, oh tuh darahnya manis, itu sebenarnya hiperglikemia mungkin? Itu hiperglikemia pada pasien diabetes. Ya. Gitu. Oke. Nah, berapa kali dok untuk kita bisa melihat, bisa dinyatakan diabetes? Apakah dengan 1 kali pemeriksaan dengan kondisi batas tertentu? Kalau misalkan memang sudah ada gejala dan memang saat kita periksa itu sesuai sama kriteria, misalkan kita ada gejala yang 3P tadi dan memang dicek gula darah di atas 200, nah itu bisa kita diagnosa diabetes. Gitu. Jadi gula darah di atas 200 ya, dengan sekali pemeriksaan bisa. Dan ada gejala. Kalau memang gejalanya masih abu-abu, nah itu harus pemeriksaan berulang atau pemeriksaan yang HbA1c yang seperti saya bilang tadi. Gitu. Nah ini dok, mulai kapan seseorang harus mendapatkan terapi untuk masalah hiperglikemia? Nah itu biasanya yang pertama kita kalau diabetesnya itu masih rentangnya masih rendah, kita coba dulu dengan perubahan gaya hidup. Tapi kalau 3 bulan nggak membaik, itu baru minum obat. Perubahan gaya hidup apa yang memang bisa dilakukan? Nah, pertama turunkan berat badan. Targetnya BMI ideal ya BMI ideal 18 sampai 23 gitu ya. 22,5. Kemudian olahraga. Olahraga seminggu 150 menit. Olahraga apa sih dok yang bisa membantu untuk membakar si gula darah ini? Sebetulnya yang penting olahraganya itu intensitas sedang sih. Jadi ketika kita jalan itu kalau kita mau bicara itu udah mulai agak ngap. Kalau misalkan Mbak Dika jalan sejam tapi masih bisa nyanyi, itu bukan olahraga. Kalau misalkan udah ngap, ngobrol sama teman sudah mulai susah, nah itu baru olahraga yang tepat. Itu malah ya tandanya ya. Iya. Jadi kalau masih santai, keliling mall, masih ngobrol, itu belum ya dok? Belum. Ya? Aduh sayang saya yang dilakukan itu lagi dok. Iya. Ya. Jadi itu tandanya bahwa memang sudah terbakar gitu. Betul, ya? sudah pas gitu ya. Nah kalau tadi bicara berarti makan, dietnya dibantu, terus olahraga, tidur. Banget tidurnya nggak baik. Tidur mau menyebabkan juga nggak sih? Iya betul. Kalau misalkan tidurnya itu misalkan suka-suka, misalkan malam ini jam 10, besok jam 2, besok lagi jam 12, itu hormonnya jadi nggak stabil Mbak. Oh. Iya. Jadi kalau misalkan memang itu dilakukan puluhan tahun, itu bisa jadi mengganggu ke arah hiperglikemia berujung ke diabetes. Begitu. Kalau kan sering banget ya begadang ya dok, sedangkan metabolisme kita kan memang bergeraknya di jam-jam demikian gitu kan. Ini berarti bisa jadi masalah. Bisa. Kalau Mbak bergadang, paginya dicek, naik gulanya. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, kalau 20 tahun. Terus menerus 20 tahun dilakukan ya, welcome diabetes gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tema kita tentang kenali gejala hiperglikemia atau gula darah tinggi. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Rivaldo Suito, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng.
masih bahas tentang gula darah dan kayaknya masih banyak yang mau nanya juga sama dokter. Kayaknya saya akan buka line telepon lagi. Sudah ada orang yang menunggu di line telepon kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Saya Yeni di Sunter. Halo Bu Yeni di Sunter. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, begini, saya diabetes udah 15 tahun. Lantas makannya obat Matrix. Oke. Matrix sehari 3 kali 2 mg. Lantas berapa bulan ini Matrix nggak ada. Saya makan generiknya, Glimespirit. Lantas kalau makan itu saya sempoyongan mabok. Jadi saya nggak tahu ya mesti gantinya obat apa ini. Tolong dokter. Makasih. Dokter ada yang mau tanyakan lebih lanjut? Cukup ya. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Kita coba diskusikan ya. Oke, jadi memang ada perubahan obat yang dikonsumsi karena diabetes sudah lama ya dok ya. Tiba-tiba ada rasa tidak nyaman nih. Ini side effect dari obat atau gimana dok? Ya baik Ibu Yeni ya. Jadi kalau berkaca Ibu sudah 15 tahun dan menggunakan Matrix gitu ya. Saya asumsikan sudah lama dan mengganti ke Glimespirit. Sebetulnya kalau secara teoritis itu tidak ada perubahan yang berarti. Kalau secara teoritis, cuman mungkin karena beda pabrikan, ya beda komposisinya itu bisa Ibu tidak nyaman. Nah, kenapa bisa tidak nyaman? Glimespirit itu kan untuk meningkatkan insulin dalam tubuh darah. Jadi dia mompa insulin lah. Nah, kalau misalkan setelah dipompa itu tidak makan dalam waktu setengah jam atau 1 jam, itu bisa sempoyongan. Jadi mungkin Ibu Yeni, saran saya kembali lagi ya Bu ya, karena ini berkaitan sama obat-obatan, mungkin bisa konsultasi lagi dengan dokter penyakit dalamnya. Dan saran saya setelah minum Matrix atau Glimespirit itu harus makan. Harus makan besar kalau bisa, kayak makan nasi. Itu diminum sebelum makan? Sebelum makan. Sebelum makan. Ya. Tapi harus langsung makan. Makan. Berapa lama dok tadi? Biasanya setengah jam sampai 1 jam. Setengah jam sampai 1 jam. Ya. Tapi untuk Ibu Yeni mungkin boleh lebih cepat ya di Iya, jam mungkin saja kadang-kadang lupa makannya atau biasanya sih lupa ya gitu. Jadi itu yang mungkin bisa menyebabkan ya dok ya? Bisa, jadi bikin sempoyongan. Itu kan gejala hipoglikemi. Yang Ibu bilang nih hipoglikemi, sempoyongan itu. Jadi orang yang hiperglikemi dengan kondisi tertentu ketika meminum obat tertentu, dia bisa jadi hipo? Bisa. Apalagi kalau misalkan yang sampai menggunakan insulin ya. Kalau yang Mbak Dika tahu yang disuntik di sini, nah itu lebih ketat lagi. Dia 5-15 menit harus makan. Kalau nggak makan hipoglikemi. Gitu. Jadinya sebenarnya berjuang dan juga melawannya dua kondisi yang sangat fluktuatif ya dok? Iya, biasanya sih kalau orang diabetes itu yang dia hadapi dirinya sendiri. Kenapa? Karena ya jenuh ya Mbak ya, udah 15 tahun minum obat terus habis harus minum obat harus makan, kadang-kadang kan males gitu, kadang-kadang kan nggak disiplin gitu. Jadi ini yang menyebabkan orang-orang dengan kondisi sudah diabetes. Betul. Jadi benar-benar harus memikirkan betul kapan dia harus minum obat. Betul, iya memang pasti berat ya karena lama ya, saya mengerti lah. Oke, kita harapkan Ibu Yeni bisa mendapatkan mungkin formula obat yang lebih nyaman gitu ya. Kalau memang belum sempat berkonsultasi, coba dilakukan tips tadi ya. Konsultasi. Jadi setengah jam setelah makan obat yang baru ini, boleh langsung mengonsumsi makanan. Ini makanannya juga harus untuk orang yang hiperglikemi. Makanannya berarti ada diet khusus yang tidak boleh makan gula sama sekali atau gimana? Tetap harus boleh dong. Tetap harus boleh, tetap. Tapi misalkan suka makan gula gitu ya, suka minum minuman yang manis, dikurangin aja. Bukan berarti nggak boleh sama sekali orang diabetes minum manis. Karena kan kalau misalkan dulunya dia suka minum minuman manis, sekarang nggak boleh sama sekali, jadi stres. Stres kan hiperglikemi lagi, naik lagi gulanya. Iya. Jadi harus tetap enjoy ya Ibu Yeni ya, walaupun sudah diabetes lama tetap harus menikmati. Gitu. Nah ini kalau kita bicara tentang karbohidrat sebagai sumber utama dari ya gula darah tadi gitu ya. Terus itu mungkin ada beberapa yang kondisinya lebih sederhana dan tidak kompleks. Nah ini kan makanan utama kita nasi dok. Ada orang yang jadinya nggak konsumsi nasi putih atau nasi putihnya bahkan kayak didingin dulu, katanya kalau hangat lebih banyak. Ini gimana dok? Apakah masih boleh makan nasi? Sebetulnya masih boleh makan nasi. Cuman mungkin jumlahnya dikurangi, ditakar sesuai pas. Karena kalau kita sebelum, dalam tanda kutip sebelum sakit, kita kan makan, apalagi kalau misalkan makannya nafsu nambah terus. Nah itu yang
nggak boleh. Nah terkait nasi dingin itu betul ya. Jadi ketika nasi sudah dimasak, dimasukkan dalam kulkas dan dihangatkan kembali, dibandingkan dengan nasi yang baru matang, itu lebih cepat naik gula darahnya yang baru matang. Yang baru matang? Iya. Oke, yang enak banget ya dok? Iya, karena dia proses pembekuan itu memadatkan seratnya. Jadi gula darahnya naiknya pelan gitu. Kalau misalkan yang baru matang naiknya cepat. Oh, itu bisa jadi tips juga ya untuk orang-orang yang punya diabetes. Dokter bilang bahwa akhirnya sampai ada yang harus pengobatan berarti macam-macam, tergantung statusnya, tergantung juga kondisinya. Betul. Tadi yang mungkin dari obat-obatan dulu yang dikonsumsi setiap hari. Nah ini obat-obatan yang dikonsumsi setiap hari ini berapa lama? Kalau tadi Ibu Yani sudah 15 tahun dia masih konsumsi. Berapa lama dok? Nah sebetulnya diabetes ini kan kita bilang penyakit kronis. Penyakit kronis artinya itu berkepanjangan. Kalau bisa dibilang seumur hidup. Oh. Ya karena memang sistem tubuhnya yang sudah mengalami kerusakan. Kita kan nggak mungkin kita ganti pankreasnya atau ganti apanya. Nah tapi pada beberapa kasus diabetes itu bisa sembuh. Total bisa. Pada beberapa kasus cuman ya memang harus makanannya full ya, kita jaga ketat, berat badan turun dan memang sangat sulit untuk dicapai gitu. Jadi tidak juga jadi patokan mati akan diabetes seumur hidup ya? Enggak, bisa sembuh. Bisa sembuh. Kalau kita bilang diabetes bisa sembuh bisa, dan kasusnya memang sudah ada, beberapa orang itu sudah ada. Cuman ya memang dia biasanya menjaganya luar biasa ya, olahraganya, gym dan sebagainya. Dok, kalau kita bicara tadi kan dengan obat-obatan bisa jadi seumur hidup, bisa ada yang dengan bisa kondisi sembuh. dengan usaha yang tepat ini bisa sembuh. Nah tadi kalau sampai suntik insulin itu masalahnya apa? Kenapa? Kan tadi saya bilang kalau misalkan orang diabetes itu 3 bulan kita coba perubahan gaya hidup terus minum obat. Minum obat dicek lagi 3 bulan. Cukup gak kalau misalkan ditambahin, kalau misalkan gak cukup ditambahin obatnya. Kalau misalkan sampai 3 jenis dia gak kontrol, itu bisa kita coba insulin. Atau memang pas kita cek HbA1c-nya itu di atas 9 langsung. Oke. Ya, HbA1c itu bagusnya itu di bawah 5,7. Itu yang tepatnya. Oh di atas itu? Di atas itu sudah mulai prediabetes. Kalau di atas 6,5 diabetes. Jadi nggak bisa main-main ya. Benar-benar kalau sudah, walaupun kita sudah berobat, ubah gaya hidup, sudah dapat obat, tapi minum obat nggak disiplin, hasil yang ingin dicapai targetnya belum tentu tercapai. Akhirnya harus ada terapi lain, bahkan sampai suntik insulin. Sampai suntik insulin. Kebayang ya. Sakit. Oke, kita akan lanjut tapi usai jeda ya dok. Boleh. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang bagaimana mengenali gula darah tinggi pada darah. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Rivaldo Suhito, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke, dok, kalau kita bicara tentang gula darah yang tinggi, ini kan mungkin prediabetes atau bahkan sudah diabetes, ini bisa menyebabkan inflamasi yang cukup banyak nggak sih pada tubuh kita? Bisa. Jadi gula dalam darah yang terlalu tinggi itu menyebabkan peradangan. Dan peradangan itu menurut saya akar dari banyak penyakit. Contohnya serangan jantung itu dari peradangan. Kanker itu dari peradangan. Pikun, Alzheimer itu dari peradangan. Jadi hampir dari semua penyakit orang modern ya itu peradangan. Peradangannya di mana dok? Di seluruh tubuh. Jadi kan ketika dia gulanya meningkat, itu kan gula meningkat bukan di satu segmen tubuh doang, pasti seluruh tubuh. Nah itu memicu peradangan. Cuman peradangannya nggak kayak kita demam. Iya betul. Peradangannya kita bilang sebagai derajat rendah. Nah itu bisa memicu penyakit-penyakit yang saya sebut tadi. Untuk tahu kita punya inflamasi atau status peradangannya itu apa cek yang harus dilakukan? Bisa ada cek kayak misalkan kalau yang murah itu bisa cek laju endap darah. LED-nya? Ya, kalau misalkan yang lebih spesifik itu bisa kita cek kayak CRP. CRP atau kita cek IL-6 bisa. Cuma itu ya itu buat lebih lanjut lagi sih.
Oke, dan ini masih apa ya, dalam kondisi demikian kadang masih nggak kerasa terlalu masalah gitu ya. Tapi juga akhirnya nggak kerasa jadi nggak cek gitu ya dok ya. Nah kalau kita bicara tentang peradangan yang paling favorit ketika hiperglikemi itu terus menerus, organ apa yang pertama kali diserang? Biasanya kalau misalkan hiperglikemi, peradangan ya, itu banyak sih Mbak. Saya nggak bisa bilang yang paling sering diserang apa. Cuman yang paling penting itu diserang adalah pankreas. Ketika peradangan terus menerus, pankreasnya kan jadi rusak. Itu bisa yang awalnya hiperglikemi biasa jadi diabetes. Jadi awalnya itu ya. Yang tadinya hiperglikemi biasa. Cuma bukan hanya melalui itu ya. Ya. Tapi salah satunya. Salah satunya. Oke, nah ini kalau dilihat kondisinya nggak kerasa apa-apa, cuma lemes-lemes aja kok. Iya. Tapi badan terus melebar gitu ya. Ini berarti dalam kondisi demikian mungkin belum sampai diabetes, masih bisa nggak kita balik ke status normal kita? Bisa. Jadi kalau di Indonesia itu disarankan di atas 45 tahun itu harus check up. Jadi tujuan check up apa? Supaya ketahuan di awal. Nah kalau ketahuan di awal itu, misalkan masih prediabetes, itu bisa kita tekankan di perubahan gaya hidup, olahraga, angkat beban, penurunan berat badan dan sebagainya, dan juga bisa ada obatnya seperti metformin. Itu selain jadi obat diabetes bisa juga obat prediabetes. Bisa diminum? Bisa diminum untuk memperlambat ke arah diabetes, itu bisa juga. Tapi minumnya ini tetap harus dengan pantauan dokter berarti? Iya dong. Jangan sampai minum sendiri. Jangan. Itu bukan. Saya banyak minum gula, terus saya minum metformin, enggak kan ya? Harus ketemu sama dokter dulu. Yes, itu yang paling penting. Soalnya banyak yang kayak gitu. Iya. Berpikir konsumsi gula tinggi udah cukup minum ini aman gitu ya dok. Nah berarti harus ada beberapa yang dikoreksi, bukan cuma yaitu gaya hidupnya, makannya, olahraganya. Kalau kita mau mulai olahraga dalam kondisi hiperglikemi kadang kan juga lemes dok. Olahraganya berarti harus batasannya sesuai kemampuan kita atau gimana? Iya, memang kalau misalkan pasien itu ada riwayat hipoglikemi, ya anjurannya itu harus dicek dulu gulanya sebelum olahraga. Dan sesuai batasan ya Mbak ya. Jadi tahu kalau misalkan kita ini kayaknya saya bentar lagi lemes nih atau saya bentar lagi mau kolaps, itu harus tahu. Jadi harus jujur sama diri sendiri mengenai kemampuan. Jangan maksain lari 10 kilo, 15 kilo gitu ya. Ada nggak yang harus disiapkan sebelum berolahraga? Karena olahraga ini penting, tapi kalau misal nggak disiapkan, orang-orang yang punya hiperglikemi atau hipoglikemi kan juga bisa fatal kan? Iya, biasanya kalau misal kita mau rajin olahraga, mau mulai olahraga tertentu, bisa konsultasi juga sih sama dokter. Nanti dokter cekin gulanya, terus nanti disediain juga, diajarin untuk cek gula mandiri bagaimana. Jadi sebelum olahraga, pasca olahraga dicek gulanya. Oke, perlu makan yang cukup ke asupannya? Ya sewajarnya aja, mungkin karbohidrat perlu juga ya untuk olahraga. Jadi jangan sampai merasa ini saya mau turunin gula darah saya nggak makan ya kan? Nggak boleh. Justru nggak boleh sama Nggak sekali. boleh. Setelah itu baru koreksi tidurnya. Boleh. Tidurnya nih yang memang ideal berarti sebaiknya tuh di jam berapa sih orang? Dok? Sebetulnya kalau menurut saya yang paling ideal tuh ya kembali lagi kan orang kerja beda-beda ya. Biasanya sih jam 10 sampai jam 6, jam 5 itu cukup. Oke. Gitu. Jadi jangan terlalu malam ya mulainya. Betul. Kuantitasnya dapat, kualitasnya juga dapat ya dok. Betul. Oke. Ini dia semuanya dibahas hari ini ya, untuk kita bisa mengenali tanda-tanda hiperglikemi, bagaimana mencegahnya, dan kalau memang sudah terjadi, gimana dikoreksi agar tidak diabetes. Ini semoga kita harapkan bisa berguna untuk Anda pemirsa di rumah ya. Dokter terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Sehati, semoga berkenan dan jaga kesehatan biar terus bisa menginspirasi dan membagikan informasi untuk pemirsa di rumah ya. Oke, pemirsa gimana? Tips dari dokter kami sudah dicatat semua, semoga berguna untuk Anda, untuk menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk mengunduh DAI Plus di gawai Anda untuk bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri, happy weekend.